Wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan semangat ya dalam menjalankan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum Ibu masuk kepada materi pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu. Untuk berdoa boleh dipimpin oleh ketua kelas, silahkan. Doanya mulai. Nah, Ibu rasa selesai untuk berdoanya. Sekarang kita absen dulu ya. Wiranti, Yeli Octavia, Anissa, Fandi. Nah, sepertinya Ananda semua hadir ya pada pagi hari ini. Memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, apakah Ananda semuanya ingat sampai mana pembelajaran kita pada minggu kemarin? Ya, pengertian diferensiasi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang wujud dan dampak dari diferensiasi tersebut. Nah, kemarin anak-anak semua sudah belajar kan apa itu pengertian diferensiasi sosial. Nah, apakah ada yang bisa mengulang lagi apa itu pengertian diferensiasi sosial? Nah, ya Ibu singgung sedikit ya pengertian diferensiasi sosial, yaitu pembedaan anggota masyarakat dan secara horizontal. Paham kan, Ananda? Nah, sekarang kita akan lanjut kepada wujud-wujud atau bentuk diferensiasi sosial. Ada yang sudah membaca terlebih dahulu materi kita pada pagi hari ini? Kalau ada yang bisa menjelaskan, dipersilahkan. Nah, baik. Biar Ibu yang jelaskan ya. Bentuk-bentuk diferensiasi sosial kurang lebih itu ada 7. Yang pertama yaitu perbedaan ras. Dan itu apa ras? Yang pertama itu ada perbedaan ras. Nah, perbedaan ras yaitu suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Nah, yang kedua perbedaannya, yang kedua wujudnya perbedaan agama. Yang kedua ya. Perbedaan agama, di mana agama adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia yang spiritual.
agama mempersatukan manusia ke dalam suatu komunitas keimanan, sehingga dalam masyarakat kita jumpai perbedaan-perbedaan masyarakat yang berdasarkan kepercayaan dan keimanannya yang terwujud dalam agama. Misalnya kelompok masyarakat yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Seperti yang kita tahu, Indonesia mengandung 5 agama, yaitu agama-agama yang barusan Ibu sampaikan. Yang ketiga, yaitu perbedaan suku bangsa. Perbedaan suku bangsa. Nah, perbedaan suku bangsa ini juga bisa diartikan sebagai golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan suatu budaya. Di sini ada yang tahu apa itu suku bangsa? Nah, suku bangsa adalah golongan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan sosial lainnya karena mempunyai ciri-ciri yang paling mendasar dan umum yang berkaitan dengan asal-usul, tempat asal, serta kebudayaannya. Ciri-ciri yang paling mendasar yaitu kesamaan atau ciri fisik, bahasa daerah, kesenian, dan adat seperti orang Minang, orang Batak, orang Bugis, itu contohnya. Yang keempat, perbedaan jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin. Nah, di sini pasti semuanya sudah tahu bagaimana apa itu perbedaan jenis kelamin. Bagaimana perbedaan jenis kelaminnya itu dibagi 2, laki-laki dan perempuan. Yang selanjutnya yang kelima yaitu perbedaan pekerjaan. Yang kelima pekerjaan. Nah, sini Anda semua pasti sudah tahu kan bagaimana perbedaan pekerjaan. Nah, setiap kita ini pasti pekerjaannya beda-beda. Ada yang bertani, ada yang nelayan di tempat yang di tepi pantai, dan juga berdagang dan lain sebagainya. Sepertinya tidak dijelaskan lebih rinci tentang perbedaan pekerjaannya. Yang selanjutnya itu perbedaan asal daerah. Yang keenam ya, terakhir. Yang terakhir yaitu perbedaan asal daerah. Asal daerah. Nah, diferensiasi asal daerah merupakan pengelompokan manusia berdasarkan asal daerah atau tempat tinggalnya di desa atau di kota berdasarkan penggolongan. Ini dikenal 2 kelompok masyarakat, yaitu masyarakat desa dan masyarakat kota. Masyarakat desa adalah kelompok orang yang tinggal di pedesaan atau berasal dari desa. Masyarakat kota yaitu sekelompok orang yang tinggal di perkotaan atau berasal dari suku kota. Berdasarkan perbedaan masyarakat desa dan masyarakat kota tampak jelas dalam perilaku tutur kata, cara berpakaian, cara menghias rumah, cara berinteraksi dan sebagainya. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan tentang wujud diferensiasi sosial. Jadi di sini ada 6 wujud diferensiasi sosial. Apakah Anda semuanya paham? Atau ada yang ditanyakan? Persilahkan. Nah, jika tidak ada, Ibu akan lanjut kepada materi kita yang kedua, yaitu dampak atau pengaruh diferensiasi sosial dalam kehidupan masyarakat.
Diferensiasi sosial. Nah, ada beberapa dampak diferensiasi sosial atau pengaruh diferensiasi sosial. Ada yang tahu? Nah, jika tidak, akan Ibu jelaskan. Yang pertama yaitu lahirnya kelompok sosial. Lahirnya kelompok. Nah, untuk anak-anak semuanya, jika ada yang mau mencatat materi yang Ibu tulis di papan tulis, mencatatnya nanti Ibu kasih waktu. Sekarang semuanya fokus ke depan dulu. Nanti Ibu kasih waktu untuk mencatat. Nah, yang pertama tadi lahirnya kelompok sosial. Diferensiasi sosial menggambarkan sebagai perbedaan dari para warga dan masyarakat, baik dari ciri biologis maupun sosial dalam pengertian horizontal. Adanya perbedaan ini akan berpengaruh pada munculnya kelompok-kelompok sosial yang tumbuh dan berkembang. Nah, yang kedua yaitu pengaruh yang kedua yaitu timbulnya semangat primordial. Yang kedua, tumbuhnya semangat primordial. Nah, maksudnya yaitu diferensiasi sosial dalam suatu masyarakat ditandai dengan terjadinya berbagai perbedaan horizontal, baik ras, etnis atau suku, agama, dan sebagainya secara langsung atau tidak. Tentu perbedaan ini akan menimbulkan dan menumbuhkan semangat primordialisme, yaitu ikatan-ikatan seseorang dalam kehidupan sosial dengan hal-hal yang dibawanya sejak lahir, seperti dengan ras, agama, dan kedaerahannya. Nah, yang ketiga, dampak yang ketiga yaitu terjadinya masyarakat majemuk. Terjadinya masyarakat majemuk. Terjadinya masyarakat majemuk. Nah, maksudnya masyarakat majemuk yaitu dalam istilah sosiologi menunjukkan masyarakat yang secara struktural memiliki kebudayaan yang bersifat bermacam-macam atau bervariasi. Diferensiasi sosial akan membedakan seluruh warganya secara horizontal, sehingga pengaruhnya bagi masyarakat sendiri akan menambahkan kemajemukan suatu masyarakat dalam wilayah tertentu. Nah, sampai di sini apa ada yang mau ditanyakan atau kurang paham anak-anak semuanya? Jika ada, silakan bertanya. Nah, sambil menunggu ada yang bertanya, silakan anak-anak semuanya boleh mencatat materi yang Ibu tuliskan di papan. Apakah ada yang bertanya? Silakan saja, jangan malu-malu.
Nah, jika tidak ada yang bertanya, maka ibu yang akan bertanya ya, berarti ibu menyimpulkan anak-anak semuanya sudah paham materi yang ibu sampaikan. Jadi ibu yang bertanya. Nah, sepertinya jam pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah mau habis. Untuk tugas minggu depan, silakan anak-anak semuanya memahami dan mempelajari terlebih dahulu materi yang akan kita bahas untuk minggu depan, agar kita lebih santai dan lebih enak diskusinya. Jadi bisa anak-anak semuanya mengerti terlebih dahulu. Nah, untuk tugasnya, kerjakan tugas di LKS halaman 17 sampai halaman 20. Silahkan dicatat tugasnya. Tugas minggu depan. Nah, untuk minggu depan tidak ada lagi yang tidak memahami materi terlebih dahulu dan tidak ada yang tidak mengerjakan tugasnya ya. Minggu depan akan ibu cek satu persatu. Baiklah, mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Ibu ingatkan lagi ya, tugasnya jangan lupa. Dan jangan lupa untuk memahami materi kita untuk yang minggu depan. Jadi sebelum masuk kelas, anak-anak sudah mulai membaca-baca materi yang akan kita bahas di minggu depan, sehingga minggu depan kita lebih bisa diskusi. Baiklah, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.